Biasa itu juga pertemuannya ya unik-unik. Ada yang kita ketemu di jalan langsung digedor jendela mobilnya, ada yang langsung di stopin aja di jalan gitu. Akhirnya kita berkumpul. Setelah berkumpul di tahun 2016, setelah berjalan kita merasa sepertinya harus ada satu wadah untuk menampung teman-teman, karena ada beberapa teman-teman dari daerah juga, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, yang agak sulit untuk mendapatkan spare part mobil ini. Akhirnya mereka minta bantuan, jadi kita berpikir ayo kita bikin wadah supaya lebih komunikasinya lebih baik lah. Akhirnya terbentuklah HSS ini di tahun 2018. Ya berjalan dengan seiring berjalan waktu, kita banyak melakukan kegiatan sosial, antaranya ya bencana alam yang terjadi di bantuan. Sulawesi ini. Biasa kita turun untuk mengantarkan bantuan-bantuan. Kalau di bulan puasa Ramadan ya kita adakan bagi takjil dan lain sebagainya. Ya cuma di masa pandemik ini kegiatan itu banyak berkurang. Yang seperti sahur on the road kita tiadakan. Untuk berbagi bersama anak yatim juga kita batasi, seperti itu Mbak. Tapi ya mudah-mudahan pandemik cepat berlalu ya, kita bisa mulai lagi lah untuk berkumpul, melakukan kegiatan sosial. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan HSS ini ya, tapi bukan terkendala pandemi sebenarnya ya Mas ya, tapi mungkin buat mungkin lebih kegiatan-kegiatannya berbeda dari masa sebelum pandemi ya. Kan kalau masalah tadi omongin, salah satu keunikannya spare part dari jenis mobil ini juga susah untuk didapatkan ya. Apa sebenarnya keunikan ketika kita mempunyai hobi, dan hobi itu sebenarnya punya tantangan tersendiri, Mas Albert deh. Uniknya tuh kalau kita susah dapat spare partnya, akhirnya spare part yang rusak itu kita ramai-ramai biasa diborongin gimana supaya bisa bagus kembali itu. Akhirnya ya kita uji coba. Ya kalau mau rusak ya rusak sekalian, kalau bisa bagus alhamdulillah gitu ya. Itu mungkin seninya. Kayak kita touring misalnya ke beberapa daerah, Bira, Malino dan sekitarnya. Ya biasa pasti ada aja mobil yang berkendala sampai di tujuan gitu. Tapi ya itulah seninya. Waktu di Malino terakhir waktu rusak ini kan? Ya, waktu ke sampai Malino. Kita ngakal-ngakalin saya pakai lem, pakai apa segala macam. Ya itu seninya di situ lah kalau kita pelihara mobil tua. Gitu. Kalau mobil baru kan gampang, spare partnya banyak. Seni dan derita. Seni dan derita ya. HSS sendiri ini adanya di lingkup memang Sulawesi Mas, atau ada beberapa di kota-kota Indonesia? Kalau HSS sendiri kita hanya mencakup Sulawesi. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa member di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Kalau Sulawesi Selatan ya udah cukup banyak lah, alhamdulillah gitu. Kalau untuk seluruh Indonesia itu kita ada wadah sendiri juga, itu HSI, Honda Stream Indonesia. Kita tergabung di dalamnya. Sejauh ini sudah dalam kegiatan-kegiatan ini bekerja sama dengan pihak mana saja nih Mas? Kita bekerja sama ya, selain pihak pemerintah misalnya. Ya, alhamdulillah karena dari teman-teman di dalam juga berlatar belakang masing-masing ya. Ada dari seperti Om Rahmat ini latar belakang pemerintahan, jadi kita biasa disupport dari beliau untuk membantu lah. Kebetulan Om Ucu juga dari Semut, peniman musik dangdut, jadi kita berkolaborasi. Misalnya ada kegiatan untuk mencari donasi, untuk mengumpulkan donasi untuk bencana alam seperti yang di Bantaeng, akhirnya kita kolaborasinya Semut sendiri mencari donasi, HSS yang fasilitasi untuk mengantarkan sampai di tujuan gitu. Terus kita juga dengan beberapa ada Codas,
ada Begos dan lain-lain. Kita Parfum. kolaborasi Alfa Parfum. Mereka cukup mensupport kegiatan kita. Kalau kita bikin kegiatan, mereka selalu support. Oke. Kalau dari HSS sendiri sebenarnya misinya ini di awal terbentuk seperti apa, Mas? Awal terbentuk karena saya sangat salut sih dengan teman-teman. Misi awalnya teman-teman ini untuk sosial. Awal terbentuknya untuk sosial. Jadi atas semangat itu, maka ayo kita bentuk HSS ini. Pertamanya untuk sosial, ya di samping untuk kebutuhan mobil kita sendiri, cuma untuk ke sosialnya, lebih ke sosial, jiwa sosial teman-temannya luar biasa. Saya pada saat diamanahkan menjadi ketua, saya agak kaget gitu lihat teman-teman. Baru dengar ada bencana di satu daerah, kebakaran aja, ada bencana kebakaran aja di Kota Makassar. Ada kebakaran di sana. Bagaimana, apa yang kita bisa buat? Nah, biasa itu ya udah kumpul baju-baju yang layak pakai, makanan siap saji, air bersih dan lain-lain diantarkan. Jadi ya semangatnya itulah untuk kebersamaan lah kalau dari HSS itu. Tidak hanya melulu mobil yang diurusi. Jadi ya bisa dibilang mobil itu mengikutlah dengan sosialnya, bukan sosialnya mengikut dengan mobilnya. Ya. Jadi HSS ini sebenarnya sebagai mobilnya sebagai wadah aja gitu ya namanya. Tapi kegiatan-kegiatan di dalamnya lebih banyak memang kegiatan-kegiatan sosial ya. Kita ngobrol sama Mas Rahmat deh nih. Mas Rahmat, kenapa tertarik untuk menggeluti hobi mobil tua ini, mobil antik? Saya lebih senangnya manggilnya mobil antik. Sebenarnya bilang di mobil antik sih bisa juga sih sebenarnya. Tapi mobil saya senangnya sama Stream. Itu mobil apa ya? Dia selain antik. Tapi saya bukan mobil antik sih karena ceritanya. Oh iya, pakainya nyaman, itu yang utama. Terus yang kedua dia nggak ketinggalan model ya. Oke. Dia adalah tipe Honda yang pertama yang memakai 7-seater, 7 tempat duduk tuh, di 2001. Dia berakhirnya kan di 2007. Kebetulan saya punya mobil di 2006 akhir. Jadi saya kalau bangga, saya proud ya. Iya, saya proud kalau pakai Stream. Kenapa? Saya juga nggak ketinggalan zaman dengan mobil-mobil modelnya ya. Salah satu, minta maaf. Itu salah satu kenapa saya suka dengan Stream. Pakainya nyaman, digeber berapapun, artinya ya minta maaf. Artinya dia ya mesin bisa bersaing lah dengan mobil baru. Ya. Jadi itu salah satu saya tertarik di Stream gitu. Dan juga salah satu mobil keluarga ya. Karena dia 7-seater gitu. Tantangannya selama ini ketika berkecimpung dengan keunikan hobi otomotif ini, Mas Rahmat, apa nih? Ya itu salah satu tantangannya itu spare partnya ya. Spare part. Ya kayak gitu seperti Pak Ketua bilang, Om Albert bilang itu. Ya tiba masa tiba akal lah. Nah ketika kemarin saya kebetulan mobil saya juga lagi rusak ini dari bengkel. Saya kemarin nyari metal jalan terus terang ya. Saya sampai hubungin ketua, teman-teman di komunitas, nggak ada. Terus terang metal jalannya Honda Stream saja di sini setengah mati nyari. Padahal itu murah loh. Saya sudah keliling artinya semua toko, nggak ada. Nah alternatif yang lain daripada mobil saya rusak ya mau tidak mau saya harus pesan di Jawa. Salah satu itu tantangannya ya. Tapi pernah nggak kepikiran Mas Rahmat ya sudah deh dipensiunkan saja atau mungkin dijual gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Pemikiran itu gitu. Kalau nambah sih insya Allah gitu. Tapi kalau untuk dia bisa untuk jual kayaknya enggak deh, karena salah satu mobil unik gitu, salah satu 7-seater gitu. Oke. Justru mobilnya Om Rahmat ini sekarang lebih dikuasai sama istrinya. Iya, karena kan dia suka gitu. Dia kan suka make begitu.
Jadi pakai. Oke, kalau Mas Ando sendiri nih keunikannya apa nih Mas? Kenapa suka dengan HSS sendiri sebenarnya? Mungkin dari kegiatan-kegiatannya. Yang uniknya ini kalau lagi ngumpul begini enak kebersamaannya, ada bencana kebersamaan semua, nggak ada bilang ini nggak ada. Baru terus yang paling parah lagi kalau ada yang rusak mobilnya, share di grup, datang semua menolong, memperbaiki. Setelah itu ketawa-ketawa, bercanda. Setelah bercanda cari warung. lagi. Om Sul yang paling enak. Yang paling bagus Om Sul. Itu rata-rata begitu. Okay. Anunya kebersamaannya di ASS ini sangat bagus. Jadi selain kegiatan-kegiatan sosial, kemudian mungkin kopdar ya. Jarang kopdar sekarang karena pandemi. Ya. Kegiatan apa lagi nih Mas yang biasanya dilakukan? Mas Ucup nih. Ya. Jadi kan terakhir kemarin itu di bulan Ramadan kita bagi takjil. Nah, pada saat kita mengadakan Sahur on the Road sudah direncanakan sih, kita lihat keadaan ternyata masih belum berizin. Jadi itu kegiatan terakhir. Yang kemarin juga ada family gathering di Malino bersama teman-teman. Dan salah satu yang membuat saya tertarik ke Honda Stream Sulawesi ini karena rasa kekeluargaan di dalamnya itu sangat terasa. Jadi bukan cuman kami nih yang akrab, tapi istri-istri juga pada akrab. Jadi rasa kekeluargaan itu sangat-sangat kental. Sangat kental ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari kesibukan teman-teman yang ada di sini, ini kan berbeda-beda. Untuk menyatukan waktunya itu menentukan satu waktu yang pas gitu buat ketemu semua, itu seperti apa komunikasinya selama ini? Oh iya Mbak, jadi kita ini kan ada grup WhatsApp Mbak. Jadi grup WhatsApp kita komunikasi setiap saat. Jadi ketika ada waktu-waktu pas kita ini ada waktu luang, disitulah kita bikin janjian untuk ngumpul di mana, nongkrong. Setelah itu kita buat perencanaan apa lagi yang bisa dilakukan atau mau touring kemana itu setelah kita ngumpul bareng-bareng Mbak. Gitu. Tapi biasanya kalau yang namanya kumpul biasa itu tiba masa tiba akal Mbak. Begitu, jadi istilahnya nggak direncanakan, siapa yang ada waktu luang ya langsung kontak di grup, yuk ke titik A atau titik B gitu. Jadi langsung aja tiba masa tiba akal gitu. Oke. Tiba masa tiba akal gitu ya. Tapi mungkin untuk menciptakan ide, kreativitas itu biasanya juga persiapannya banyak ya. Nah, kalau dari teman-teman HSS sendiri melihat perkembangan otomotif di Makassar sendiri nih, peminatnya mungkin selama masa pandemi itu seperti apa? Apakah memang ada sedikit melandai atau mungkin juga banyak komunitas-komunitas yang datang, yang baru, atau seperti apa? Mungkin Mas Albert nih. Kalau komunitas di Makassar ini khususnya otomotif cukup banyak. Bertambah ya? Iya, cukup banyak. Pesat. Dari beberapa komunitas yang saya tahu malah ada yang pecah-pecah. Pecah menjadi 2, menjadi 3. Komunitas otomotif di Makassar sangat luar biasa. Kalau sebelum masa pandemi ini, kalau malam minggu dari ujung Boulevard Petarani. Iya, dari ujung Boulevard Petarani itu sampai di depan Mall Panakukang itu full. Kiri kanan itu jalan full dengan parkiran mobil semua. Komunitas yang nongkrong ya. Iya, komunitas nongkrong. Itu luar biasa sih kalau untuk komunitas di Makassar sendiri saya lihat, karena cukup banyak. Belum lagi di lokasi lain. Iya, belum lokasi lain ya. Itu hanya di Boulevard. Karena kebetulan kami di Boulevard dulu untuk tempat kita kumpul-kumpul lah. Kopdar ya. Di Boulevard. Tapi selama masa pandemi ini ya kita sudah tiadakan itu kopdar malam minggu. Jadi hanya paling di rumah-rumah teman-teman atau di
warkop tapi dengan skala kecil. Menjalin kebersamaannya di skala kecil ya. kecil. Tapi kita berdoa mudah-mudahan pandeminya juga cepat berlalu ya Mas ya. Amin. HSS juga bisa kembali merealisasikan semua agenda-agendanya yang tertunda di masa pandemi ya. Ini sudah ada beberapa yang nanya di line YouTube channel kita. Nanti kita coba baca satu persatu dan juga di line WhatsApp kita. Untuk yang lain small listener kita masih tungguin ya. Anda boleh bergabung di line WhatsApp kita di 0811 461011. Mungkin ada teman-teman anggota dari HSS yang lagi dengerin kita malam hari ini ya. Boleh say hello ya. Ini ada beberapa perwakilan juga HSS yang hadir. Anda boleh live komen kita juga di YouTube channel di @smartfm_Makassar karena kita live sampai jam 8 malam untuk hari ini spesial program Smart Community ya. Kita rehat kembali teman-teman, nanti kita akan ngobrol lagi dan nanti kita coba bacain untuk semua pertanyaan sudah masuk. Sabar-sabar dulu ya. Kita masih tungguin buat yang lain juga. Kita akan kembali semua listener setelah beberapa jeda komersial berikut ini.